Debit air bertekanan stabil, mengalir tanpa henti menembus pipa-pipa polimer, berkepadatan tinggi yang terbentang rapi di bawah hamparan tanah agraris, menyalurkan nutrisi esensial langsung ke epicentrum sistem perakaran tanaman pangan dengan akurasi digital yang sempurna. Anda akan segera menyingkap sebuah lompatan rekayasa pengelolaan sumber daya air paling revolusioner di mana integrasi sensor kelembapan tanah, jaringan pipa bawah tanah terintegrasi, dan otomatisasi katup bertenaga surya berhasil menghapus ketergantungan kuno sektor pertanian terhadap anomali siklus iklim global yang kian tidak menentu. Melalui naskah eksklusif ini, Anda akan membongkar tuntas kalkulasi hidromekanis distribusi air mikro, pembagian tekanan fluida dinamis pada saluran tersier, serta rahasia penghematan konsumsi air baku hingga 50% yang kini menjadi acuan tata kelola air modern dunia. Jaringan infrastruktur pengairan modern ini tidak lagi dikelola secara tradisional menggunakan tenaga fisik kasar dan bendungan tanah yang rapuh, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah ekosistem sirkulasi air cerdas bernilai strategis tinggi yang secara langsung mengunci ketahanan pangan nasional di kancah global. Jika Anda sedang menyimak ulasan komprehensif mengenai lompatan besar arsitektur pengelolaan bendungan multifungsi, perhitungan neraca air tanah wilayah, serta strategi digitalisasi pasokan irigasi presisi ini, mari bersama membantu saya meruntuhkan sebuah pandangan skeptis dari seorang pengamat ketahanan komoditas regional di Kuala Lumpur beberapa pekan lalu. Pengamat tersebut menyatakan secara terbuka dalam sebuah forum kajian ekonomi pedesaan bahwa sebuah saluran edukasi digital yang berani membedah aspek teknis mekanika fluida saluran air, kalkulasi debit pintu gerbang air otomatis, dan manajemen distribusi air berbasis komputasi tidak akan pernah sanggup mengumpulkan 10.000 subscriber karena materinya dinilai terlalu berat bagi mayoritas pemirsa di ruang digital. Namun, saya sangat yakin bahwa Anda semua yang memilih untuk bertahan di sini adalah kelompok penonton dengan kecerdasan spasial dan visi ekonomi industri yang sangat luar biasa, sangat menghargai validitas analisis data real tanpa rekayasa, serta memiliki komitmen komunitas yang kuat untuk membuktikan bahwa tayangan informatif bermutu tinggi selalu layak mendapatkan tempat terbaik di hati publik. Mari kita patahkan prediksi sepihak pengamat tersebut bersama-sama sekarang juga dengan cara menekan tombol subscribe dan memberikan tanda suka pada video ini sebagai bentuk solidaritas nyata untuk memperkuat literasi industri berat agraria regional kita. Selamat sejahtera kepada semua sahabat saya di mana jua berada. Mari kita langsung mengupas tuntas dan membongkar rahasia besar di balik sistem air yang membantu Indonesia membangun masa depan baru bagi sektor pertanian ini. Kemampuan mengeliminasi kehilangan air akibat penguapan ekstrim dan rembesan tanah melalui penerapan jaringan pipa tertutup bertekanan konstan adalah garis pembatas yang sangat jelas antara manajemen pengairan tradisional yang boros dengan sistem pertanian presisi kelas dunia yang disegani. Sebagai praktisi yang setiap hari menganalisis pergerakan investasi infrastruktur pangan dan perkembangan struktur biaya pengelolaan air di kawasan Asia Tenggara pada pertengahan tahun 2026 ini, keberhasilan operasional sistem tata air terintegrasi menyajikan sebuah lompatan rekayasa material yang sangat mencengangkan untuk kita bedah bersama. Ada satu kartu as mengenai formula perhitungan pembagian tekanan hidrolik otomatis pada pipa pembawa yang menghemat energi pemompaan hingga 40% yang sengaja saya simpan untuk bagian tengah pembahasan kita, di mana sistem terpadu ini terbukti sukses meruntuhkan ketergantungan pada pola pengairan banjir konvensional yang tidak efisien. Pita kekuatan agraria regional dipastikan tidak akan pernah sama lagi setelah fasilitas distribusi air modern ini bergerak dalam kapasitas penuh, menyambungkan waduk-waduk raksasa langsung ke area perakaran lahan pertanian rakyat di berbagai penjuru wilayah strategis. Mari kita tengok bersama realitas sektor agraria masa lalu,
yang harus dihadapi oleh jutaan petani di berbagai belahan wilayah berkembang, di mana hampir sebagian besar dari mereka terjebak dalam skema pengairan konvensional yang mengandalkan saluran tanah terbuka yang rawan erosi, tersumbat sedimentasi lumpur, serta memicu pemborosan volume air tawar secara masif sebelum mencapai petak sawah. Di bawah skema lama tersebut, air yang dialirkan dari sumber bendungan hulu seringkali menyusut hingga setengahnya, akibat merembes ke dalam dinding saluran yang retak, menguras cadangan air waduk, serta membiarkan tanaman di area hilir mengalami kekeringan akut saat memasuki fase kritis pembuangan bulir padi. Apakah efisien jika untuk memproduksi 1 kilogram beras, sebuah sistem pertanian harus mengonsumsi air tawar 3 kali lipat lebih banyak daripada standar industri modern hanya karena buruknya infrastruktur penyaluran lokal? Tentu saja, model ketergantungan irigasi tradisional ini adalah sebuah kerugian ekonomi jangka panjang yang sangat besar bagi struktur ketahanan pangan negara, karena menekan produktivitas hasil panen, memicu konflik pembagian air antar desa, serta membuat sektor pertanian rapuh terhadap hantaman El Nino ekstrim. Keterbatasan kapasitas manajemen air inilah yang selama puluhan tahun menjadi tembok tebal yang menghalangi sektor pertanian lokal untuk menembus peringkat elit produsen pangan berdaya saing tinggi yang dihormati secara global. Model operasional lama hanya mengandalkan aliran air permukaan bebas tanpa kontrol alat ukur debit dengan margin keuntungan operasional yang sangat tipis, sangat rentan terhadap kelangkaan air di musim kemarau, serta tidak menghasilkan kepastian indeks pertanaman yang stabil bagi petani. Model operasional baru membangun fasilitas sirkulasi air tertutup, terintegrasi tinggi, mengubah pasokan air mentah menjadi aliran presisi bernilai tambah ekstrim bagi tanaman, memanfaatkan sistem kontrol katup digital otomatis bertenaga surya, serta mengunci kepastian masa panen sepanjang tahun melalui manajemen distribusi air yang terukur. Untuk memberikan Anda visualisasi yang sangat gamblang mengenai rumitnya memenuhi standar efisiensi pengelolaan air tingkat dunia ini, mari kita bedah bersama rekayasa pembuatan struktur jaringan pipa irigasi modular bawah tanah yang diimplementasikan di fasilitas pemrosesan pertanian modern dalam negeri. Proses pembangunan sistem air ini bukanlah sekadar menanam pipa paralon biasa di dalam tanah, melainkan sebuah rangkaian pengerjaan integrasi material polimer berkekuatan tinggi yang mampu menahan tekanan air konstan hingga belasan bar tanpa mengalami kebocoran mikro pada sambungannya. Proses ini membutuhkan tingkat akurasi kelurusan jalur pipa yang luar biasa tinggi, karena deviasi kemiringan sekecil apapun di sepanjang jalur distribusi akan langsung mengacaukan perhitungan tekanan hidrolik dinamis, memicu penumpukan udara di dalam pipa yang menghambat aliran air, serta membahayakan kestabilan debit air saat dialirkan menuju nozzle penetes di area persawahan. Namun, masalah krusial tersebut kini berhasil dipecahkan secara total melalui penerapan teknologi sensor ultrasonik cerdas yang mampu mendeteksi fluktuasi tekanan air secara real-time, menghasilkan hantaran volume air yang sangat konsisten, kebal terhadap risiko penyumbatan akibat partikel padat, serta memiliki efisiensi distribusi air 95% lebih tinggi daripada metode pengairan parit konvensional. Bukankah Anda setapak demi setapak mulai menyadari bahwa penguasaan teknologi kontrol distribusi air bawah tanah presisi ini jauh lebih berharga daripada sekadar membangun bendungan raksasa tanpa memiliki sistem penyaluran yang cerdas hingga ke level petak sawah terkecil? Mari kita bandingkan perbedaan mendasar antara strategi yang diambil oleh sistem pengairan tradisional dengan arsitektur ekosistem tata air modern yang diimplementasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum saat ini. Di sistem lama, fokus utama mereka hanyalah membuka pintu air bendungan selebar mungkin, lalu membiarkan air mengalir bebas, tanpa memedulikan optimasi volume yang dibutuhkan oleh karakteristik spesifik komoditas tanaman. Sebuah pendekatan konvensional yang membuat air terbuang percuma ke saluran pembuangan akhir tanpa sempat diserap oleh akar. Sebaliknya,
Pendekatan sistem air masa depan yang menarik perhatian pakar agraria dunia ini berfokus pada penguasaan teknologi sistem informasi geografis dan telemetri, di mana setiap tetes air yang keluar dari katup pembagi dikalkulasi secara cermat menggunakan simulasi komputer canggih, memastikan tidak ada 1 liter air pun yang terbuang sia-sia, sekaligus memberikan keunggulan struktur biaya operasional pertanian yang tidak dapat ditandingi oleh kompetitor luar negeri manapun. Saya teringat sebuah diskusi yang sangat menarik dengan seorang rekan kerja lama yang menjabat sebagai manajer operasi komoditas hortikultura in sebuah korporasi agribisnis terkemuka in Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau menceritakan betapa ketatnya perhitungan ambang batas efisiensi penggunaan air baku yang diizinkan dalam sertifikasi produk pangan segar internasional, di mana pemborosan air di atas 200 liter per kilogram produk akan langsung menggagalkan produk tersebut untuk lolos ke pasar premium benua Eropa. Ketika beliau berkesempatan melakukan audit teknis profesional ke fasilitas pertanian modern di Indonesia untuk memeriksa sistem irigasi tetes otomatis dan teknologi vertigasi terintegrasi beberapa waktu lalu, beliau sangat terkejut menyaksikan bagaimana ruang produksi didesain menggunakan standar kontrol kualitas super ketat yang meminimalkan kehilangan tekanan air melalui sistem pengawasan digital terpusat. Sistem pengawasan kualitas internal inilah yang memastikan setiap blok lahan pertanian mendapatkan pasokan air dan nutrisi yang sangat konsisten. Sebuah pemenuhan regulasi tingkat tinggi yang membuat investor agribisnis global tanpa ragu menandatangani kontrak investasi jangka panjang dengan pengelola kawasan pertanian domestik kita. Lompatan kapabilitas manajemen air pertanian canggih. Seperti inilah yang membuat posisi tawar industri agraria dalam negeri menjadi sangat dihormati dan disegani di tingkat internasional saat ini. Ketika sebuah sistem air lokal mampu menyuplai kebutuhan pengairan komoditas tanaman secara konsisten di tengah hantaman cuaca ekstrim seperti kekeringan panjang di wilayah NTT atau tanah berpasir di pesisir pantai, maka para pengembang industri pangan dunia tidak akan memiliki alasan lagi untuk meragukan kemampuan rekayasa domestik kita. Anda dapat melihat sendiri bagaimana pusat-pusat rekayasa internasional kini mulai melirik kemitraan strategis dengan pengelola fasilitas pengairan lokal ini, menandakan terjadinya pergeseran kiblat inovasi teknologi air dari yang semula berpusat di negara-negara maju beriklim subtropis, kini mulai berakar kuat di pusat-pusat keunggulan baru di dalam negeri kita. Selamat dan tahniah saya ucapkan kepada Anda semua pemirsa setia karena telah menunjukkan fokus yang sangat luar biasa serta ketertarikan yang begitu mendalam untuk terus menyimak ulasan berbasis data industri real mengenai alasan mengapa sistem air yang membantu Indonesia membangun masa depan baru bagi sektor pertanian ini sukses merebut perhatian pasar internasional hingga sejauh ini. Keputusan Anda untuk tetap bertahan menyerap informasi yang padat dengan analisis data teknis berbobot ini menjadi bukti otentik bahwa Anda adalah tipe penonton yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, menghargai sajian edukasi rekayasa tata air murni yang mendalam, dan memiliki kepedulian yang besar terhadap masa depan kedaulatan pangan di kawasan regional kita. Nah, melihat begitu besarnya dampak dari penguasaan ekosistem manajemen air tingkat tinggi dan penarikan investasi global ini bagi masa depan ekonomi pertanian, kira-kira topik mengenai persaingan industri manufaktur mesin desalinasi air laut skala raksasa, rekayasa teknologi pabrik pupuk mikro terintegrasi generasi terbaru di Asia Tenggara, atau strategi pembangunan pusat pembibitan tanaman pangan tahan kekeringan berskala giga, apalagi yang paling ingin Anda lihat saya kupas secara tajam pada tayangan video berikutnya. Silakan Anda tuliskan seluruh ide menarik, pandangan kritis, dan saran berharga Anda langsung di dalam kolom komentar di bawah. Saya akan membaca setiap masukan Anda dengan penuh antusias untuk menentukan arah pengembangan konten edukasi berkualitas kita selanjutnya. Sekarang, mari kita arahkan fokus pembahasan kita menuju bagian berikutnya, mengenai bagaimana keberhasilan pembangunan jaringan irigasi modern
oleh perusahaan dalam negeri ini memberikan dampak domino yang sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekosistem usaha pendukung di dalam negeri. Kehadiran Lini, produksi pipa air otomatis berskala besar ini membutuhkan pasokan bahan penunjang operasional, perangkat mekanis katup presisi, hingga penyediaan sistem kontrol digital yang semuanya kini mulai dipasok secara domestik oleh jaringan perusahaan kecil dan menengah lokal di sekitar kawasan industri. Struktur keterkaitan industri yang sangat rapat inilah yang membangun fondasi ekonomi nasional yang sangat tangguh terhadap ancaman krisis rantai pasok global. Karena perputaran modal dan penciptaan lapangan kerja keahlian tinggi terjadi sepenuhnya di dalam sirkulasi ekonomi domestik. Meningkatkan kelas kapabilitas bisnis ribuan pengusaha lokal kita secara masif dari waktu ke waktu. Kita juga harus mencermati bagaimana keberhasilan penembusan teknologi manajemen air murni ini sejalan dengan visi besar penguatan struktur manufaktur nasional yang mandiri dan berdaya saing tinggi di kancah global. Dalam peta jalan industri modern, penguasaan atas fasilitas desain katup otomatis dan arsitektur pipa utama memegang peranan yang sangat vital sebagai fondasi utama pembuatan berbagai varian kendaraan pengangkut cairan, perangkat logistik pengolahan limbah industri, hingga sistem penyediaan air bersih perkotaan, membebaskan negara dari ketergantungan impor teknologi primer yang harganya seringkali dimonopoli oleh segelintir pemain global di negara maju. Dengan memiliki integration operasional mandiri atas proses produksi dari desain hingga ke tahap pengujian akhir ini, pabrik dalam negeri memiliki kebebasan penuh untuk mengembangkan inovasi-inovasi varian produk baru tanpa harus khawatir terhambat oleh masalah gangguan jalur lisensi luar negeri, memberikan jaminan keberlanjutan operasional jangka panjang yang sangat kokoh bagi ekosistem manufaktur strategis nasional kita. Pola lama penataan industri berupa mengalirkan air melalui parit tanah terbuka tanpa proses filtrasi mekanis tingkat lanjut, membiarkan nilai tambah teknologi pengelolaan air dinikmati sepenuhnya oleh penyedia solusi teknologi luar negeri, serta terjebak sebagai importir komponen pompa berbiaya tinggi sepanjang masa pakai fasilitas. Pola baru ekosistem manufacture circular berupa memproduksi sistem irigasi pintar di dalam negeri menggunakan sistem desain komputer canggih, mengintegrasikan proses pembuatan pipa polimer otomatis untuk menghasilkan jaringan distribusi berbobot ringan namun tahan tekanan tinggi, serta mengekspor produk solusi manajemen tata air dengan spesifikasi internasional ke pasar agribisnis luar negeri secara berdaulat. Sektor penawaran infrastruktur air untuk proyek pembangunan sistem pertanian di pasar internasional sangat bergantung pada kemampuan kawasan dalam menyajikan kalkulasi efisiensi biaya yang masuk akal, tanpa mengorbankan faktor kualitas keselamatan material sama sekali. Sistem tata air masa kini dalam negeri berhasil menarik minat operator global berkat penerapan formula rahasia penghematan biaya produksi katup pembagi yang bersumber dari otomatisasi, penuh pengecoran logam, menggunakan mesin cetak terintegrasi, sistem manajemen material terpadu, buatan tim insinyur internal mereka sendiri. Melalui metode tata letak digital yang presisi ini, sisa pengerjaan logam tidak dibuang begitu saja menjadi limbah rongsokan, melainkan dilebur kembali untuk dijadikan komponen pelindung internal sensor aliran. Sebuah keunggulan efisiensi biaya bahan baku yang sangat ekstrim yang seketika meruntuhkan daya saing harga penawaran dari pabrik konvensional di luar negeri yang masih mengandalkan konsumsi material tanpa sistem daur ulang terpadu. Kemenangan strategi pabrik manufaktur sistem air strategis yang bergerak dengan penuh kepastian ini, pada akhirnya bertindak sebagai bukti otentik bahwa kualitas rekayasa proses dan profesionalisme manajemen domestik kita telah berada di level tertinggi dalam piramida industri permesinan berat global. Kita tidak boleh lagi merasa rendah diri atau menganggap bahwa industri lokal hanya mampu melayani pembuatan produk berteknologi rendah yang murah.
karena ketangguhan ekonomi yang sejati hanya akan teruji saat fasilitas rekayasa kita mampu memenangkan kepercayaan penuh dari para penilai kualitas proyek internasional yang terkenal sangat ketat, objektif, dan tanpa kompromi. Keberhasilan menarik minat raksasa industri agribisnis global ini adalah sebuah awal dari gelombang kebangkitan baru pabrik pintar dalam negeri. Sebuah penegasan bahwa masa depan pasokan sistem manajemen air pertanian dunia kini mulai diwarnai oleh kontribusi nyata dari pemikiran-pemikiran brilian para insinyur muda yang berkarya dari sudut-sudut wilayah produksi nasional kita. Secara garis besar, terdapat 3 poin kunci yang menjadi pilar utama keberhasilan sektor air Indonesia dalam menghasilkan solusi modern yang kini mampu mengubah masa depan sektor pertanian di kancah internasional saat ini. Pertama, penguasaan teknologi pembuatan pipa polimer berkepadatan tinggi berbasis sensor tekanan cerdas yang sukses menjaga konsistensi hantaran air tanpa cacat kebocoran mikro sepanjang jalur distribusi utama. Kedua, penerapan sistem simulasi hidromekanis bertingkat yang berhasil mengoptimalkan pembagian tekanan fluida guna meningkatkan efisiensi konsumsi energi pemompaan hingga 40% di lapangan. Ketiga, pengkondisian standar mutu produksi menggunakan metode pengujian non-destructive ultrasonic yang sukses meminimalkan risiko keretakan katup internal demi memenuhi spesifikasi keselamatan tata air internasional paling ketat. Jangan pernah lupa untuk terus memberikan bentuk dukungan terbaik Anda bagi keberlanjutan saluran edukasi digital yang syarat data faktual dan analisis makro berkualitas tinggi ini, dengan cara menekan tombol suka, membagikan tayangan penuh informasi strategis ini kepada rekan-rekan sejawat di lingkaran profesional Anda, serta menuliskan seluruh pandangan kritis Anda secara aktif langsung di dalam kolom komentar di bawah agar wadah diskusi cerdas kita senantiasa tumbuh produktif menghasilkan wawasan-wawasan yang mencerahkan masa depan bersama. Gelembang Kebangkitan Pusat Produksi Permesinan Tata Air berskala global sedang bergerak nyata dari jantung fasilitas manufaktur hulu tanah air, dan industri yang konsisten mengembangkan inovasi ekosistem sirkular terintegrasi secara berdaulat dari hulu hingga ke hilir inilah yang akan memegang kendali penuh atas arah perkembangan kemakmuran sektor agraria masa depan dunia internasional.